Kita mudeng sodes. Oh, tenan iki. Piye? Hubungan tenan. Enggak tahu itu kok. Tuh, Bisa on kamera. lagi gampang. Nyerah apa? Kan Ini dulu ndek gini kok. ya. Ini deh. Zoom karo sapa? Ini on. Ini rekam sini on. Tak senterin kok. Piye? Kamera lagi. Ngono. Irne Ini kiranya kok ini. Lah, itu putih. Ini bang. Anggota siapa? Suwi lho. Ini gocek lu lah. Ora kayak nek kono wae. Lah iso. Benar. Kamu enggak salah. Oh, terus ngerekam. Terus ngerekam. Masih udah presentasi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salas Walul Haji dari jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam angkatan 2019, ingin mempresentasikan tentang macam-macam jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif atau active learning. Definisi strategi pembelajaran aktif yaitu suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Ciri-ciri strategi pembelajaran aktif yaitu kegiatan belajar suatu kompetensi dikaitkan dengan kompetensi lain pada suatu mata pelajaran atau mata pelajaran lain, saling menghargai pendapat dan hasil kerja karya teman, dan mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk bertanya. Tujuan strategi pembelajaran aktif yaitu agar siswa turut serta dalam proses pembelajaran baik secara mental maupun fisik mereka, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan. Bentuk-bentuk strategi pembelajaran aktif yaitu critical incident, point counterpoint, guided dancing atau panduan mengajar. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran aktif. Kelebihannya yaitu berpusat pada peserta didik, sangat menyenangkan dan menggunakan metode yang bervariasi.
Kekurangannya yaitu keterbatasan waktu, ukuran kelas yang besar, dan peserta didik sulit untuk mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Definisi strategi pembelajaran kooperatif yaitu kumpulan kumpulan beberapa model atau metode pembelajaran yang disiapkan untuk melatih kerjasama dengan kelompok dan dapat berinteraksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, dan pengembangan keterampilan sosial. Karakteristik strategi pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara tim didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru dan meningkatkan prestasi siswa serta memperdalam pemahaman siswa. Kekurangannya antara lain guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Dan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai, serta membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Definisi dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Tujuannya yaitu untuk memotivasi siswa dan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Karakteristik strategi pembelajaran kontekstual yaitu melakukan hubungan yang bermakna, melakukan kegiatan yang signifikan, dan menggunakan pengenalan autentik. Komponen strategi pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata dan kontekstual. Kekurangannya yaitu diperlukan waktu yang cukup lama serta guru lebih intensif dalam membimbing. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Definisi dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan yang tidak terstruktur, serta problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Tujuan dari strategi ini adalah yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, menjadikan siswa yang mandiri dan keterampilan intelektual. Desain masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu antara lain adalah karakteristik, konteks, sumber dan lingkungan belajar, serta prestasi. Langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu orientasi, organisasi, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis serta mengevaluasi. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan serta pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa. Kekurangannya antara lain proses belajar dengan pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama serta tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar yang mereka ingin pelajari. Strategi pembelajaran afektif. Pengertian dari strategi ini yaitu strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Tingkatan afektif yaitu tingkatan prakonfesional, tingkatan konfesional, tingkatan postkonfesional. Macam-macam strategi pembelajaran afektif yaitu meliputi konsiderasi, pembentukan rasional, klarifikasi nilai, pengembangan nilai moral kognitif,
non-direktif. Kesulitan strategi pembelajaran afektif yang dialami yaitu yang pertama, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, sulitnya melakukan kontrol. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak dapat dievaluasi dengan segera. Yang keempat, yaitu pengaruh kemajuan teknologi. Strategi yang materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning. Quantum learning dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum learning ialah niat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, serta untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan otak. Asas-asas quantum learning. Asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajar adalah siswa, guru hanyalah fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Prinsip quantum learning. Yang pertama yaitu segalanya berbicara, yang kedua segalanya bertujuan, yang ketiga diakui setiap usaha, yang keempat pengalaman sebelum pemberian nama, yang kelima jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Langkah-langkah quantum learning yaitu tahap persiapan. Kita mempersiapkan, setelah mempersiapkan yaitu memasuki tahap pelaksanaan. Setelah kita melakukan pelaksanaan, habis itu kita melakukan tahap evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan quantum learning. Kelebihannya yaitu pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, serta pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Kekurangannya yaitu waktu yang cukup lama dan kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Yang terakhir yaitu pembelajaran saintifik. Pengertian dari pembelajaran saintifik yaitu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan dari pembelajaran saintifik yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, untuk membentuk kemampuan siswa, terciptanya kondisi pembelajaran, dan untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip pembelajaran saintifik yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran terhindar dari verbalisme serta adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah pembelajaran saintifik yaitu mengamati, setelah mengamati menanya, setelah menanya yaitu mengumpulkan informasi. Habis itu mengasosiasikan serta mengkomunikasikannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar, serta mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Kekurangannya antara lain konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajarannya, serta membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama untuk mewujudkan semua tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan saintifik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.